Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku di jalan Allah, kalimat yang paling utama dalam hidup kita adalah bersyukur. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, termasuk golongan orang-orang yang elit ya, orang-orang yang sedikit. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang-orang dari hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang pilihan, sehingga ada seorang yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan kami golongan orang yang sedikit. Terkait dengan ayat tadi. Dalam bahasa yang mudah dicerna, ya Allah, jadikan kami golongan yang termasuk dari ayat tersebut. Sekecil apapun yang kita usahakan dalam dakwah ini, harus kita syukuri. Lebih-lebih kalau kita bisa merawat dakwah ini ya, agenda-agenda dakwah ke depan gitu. Agenda-agenda dakwah generasi ke depan. Tantangannya akan makin berat ini, tantangannya dakwah itu ya. Sekarang yang namanya dakwah itu harus melalui afiliat ya. Dakwah itu tantangan pemuda sekarang ya, itu teknologi mau nggak mau. Hingga Rasulullah SAW 14 abad yang lalu bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka dua-duanya harus dengan ilmu. Alhamdulillah. Dalam ilmu taklil muta'alim itu dijelaskan bahwa kamin yatasawwaru bi amalid dunya fayasiru bi amalil akhirat. Berapa banyak amal-amal yang kelihatannya amal duniawi ya, tapi menjadi amal akhirat. Kenapa? Bi husni niat, karena niatnya yang baik gitu. Kalau kita bekerja dari rumah ke kantor bolak-balik gitu, bisa jadi orang bilang amal dunia itu mah. Tapi bisa jadi amal akhirat kalau kita niatkan untuk menopang kegiatan dakwah kita. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah, dan banyak sekali amal-amal yang nampaknya amal akhirat. Seperti haji ya, umroh gitu, zakat, sedekah. Fayasiru bi amali dunya, tiba-tiba menjadi amal dunia gitu. Jihad, perang di jalan Allah, baca Quran gitu. Kan itu kelihatannya amal akhirat ya. Tiba-tiba menjadi amal dunia. Fayasiru bi amali dunya. Kenapa? Karena bisuin niat, dengan buruknya niat. Ada 3 golongan yang dijelaskan dalam
hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Arba'un Nawawi, golongan pertama adalah ahli Quran, yang mana ahli Quran ini mau masuk surga, tiba-tiba dicegat ya oleh malaikat, kamu nggak bisa masuk surga. Dikarenakan apa? Kita kan sudah beramal akhirat, satu huruf kan 10 kebaikan. Ternyata dia beramal seperti itu untuk dianggap sebagai qori, sebagai orang yang hebat atau yang suaranya bagus gitu. Maka ketika di akhirat kita tidak bisa mengungkiri itu, maka dilemparlah dia ke dalam neraka. Begitu juga seorang yang ahli perang. Yang namanya jihad itu udah jelas balasannya surga. Nah, makanya dia pede mau masuk surga. Begitu di depan pintu surga ditolak. Diinterogasi, ternyata dia beramal berjihad itu, atau berdakwah atau bekerja atau yang lainnya, dalam hal ini berperangnya, ternyata bukan karena Allah, karena ingin dianggap sebagai pahlawan atau dianggap sebagai orang yang hebat. Kata Allah, itu kamu udah mendapatkan itu gitu di dunia itu, maka tidak bisa masuk surga karena jeleknya niat tadi itu. Yang lebih serem lagi itu kan, seorang alim di dalam hadis suci ini tuh dikatakan dia masuk ke dalam neraka, diputer-puter gitu ya. Kemudian para muridnya mengatakan, Pak Ustadz kok di dalam neraka katanya. Iya kami dulu memerintah, mengajarkan kamu beramal soleh, tapi kami tidak gitu melakukannya gitu. Ngeri ya, ngeri sekali gitu. Harus berhati-hati kita. Yang ketiga yaitu ahli sedekah. Sama ahli sedekah juga demikian. Ketika sedekahnya, sebenarnya ahli sedekah ini bisa salah satu benteng ya dari api neraka gitu. Bahkan sedekah ini bisa menjaga kita dari musibah dunia maupun akhirat. Tapi ketika mau masuk surga, lagi-lagi di depan pintu surga tidak bisa masuk, dilempar kembali ke neraka. Interogasi ternyata ingin disebut sebagai dermawan. Apalagi yang nggak pernah sedekah ya, yang sedekah aja seperti itu bahayanya ya. Itu. Nah, jadi dalam rangka kita mencari pertolongan Allah, maka kita harus memperbaiki niat dulu. Di dalam surat Muhammad ayat 7. Bisa dilihat. Surat Muhammad ayat 7. Surat keberapa itu Muhammad? Mana yang Toha? Nah, surat ke-47 kalau nggak salah. Ya, silahkan dibaca. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita beramal atas dasar keimanan dan atas dasar ingin menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Ini namanya ayat innya ini in syartiyah gitu. In tangsyurullah, jika kamu menolong Allah. In syarat, jika kamu menolong Allah, yang syurkum gitu. Kalau nggak mau nolong kamu nggak nolong Allah, ya nggak ditolong oleh Allah gitu. Maksudnya ini in syartiyah, in syarat gitu. Syaratnya kita mendapatkan pertolongan Allah, ya kita menolong Allah. Makanya untuk bisa menolong agama Allah tadi diawali dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai kita merugi ya. Harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika video ini memang menurut Anda bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan menambah kebaikan buat Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Jangan lupa like and share Yazid channel YouTube ini.